Ketersediaan bahan pangan yang dapat dijangkau oleh semua pihak dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketahanan pangan pun menjadi salah satu isu prioritas yang mesti ditingkatkan untuk menciptakan pangan yang mandiri dan juga reliable. Lantas bagaimana pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional? Saya akan membahasnya dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Kami penasaran nih Pak, sebenarnya tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam rangka ketahanan pangan nasional, Pak? Ya, kita sama-sama ketahui bahwa dunia lagi tidak baik-baik saja, tidak biasa-biasa saja. Kita menghadapi COVID sudah 2 tahun lebih, dan itu membuat semua ekosistem logistik pangan bersoal di dunia. Tidak ada negara yang tanpa masalah dan tantangan pangannya. Dan 2,5 tahun itu kemudian diperparah lagi dengan hadirnya climate change. Kemudian yang ketiga ada ketegangan-ketegangan geopolitik, bahkan ada perang di beberapa tempat. Ini semua menjadi tantangan bagi pangan. Oleh karena itu, dalam kontraksi seperti ini secara global, Indonesia harus kuat untuk menghadirkan pangan yang sustainable, pangan yang resiliensi, pangan yang punya kedaya tahan. Karena Indonesia kan negara keempat terbesar dunia dengan jumlah penduduk 273 juta yang harus dipikirkan. Alhamdulillah dengan data yang kita miliki, neraca pangan kita sangat-sangat baik selama 3 tahun ini. Alhamdulillah lah. 2 tahun ini konsentrasi kita melakukan produktivitas yang lebih intens, lebih khusus pada padi, dan hasilnya cukup bagus. Kenapa? Karena ternyata dengan memperkuat pertanian kita tidak impor lagi selama 3 tahun. Komoditas apa saja Pak yang berkemungkinan untuk kita ekspor ke negara-negara lain untuk mengatasi krisis pangan global ini Pak? Hampir semuanya. Ya, kemarin ini kan kita lebih banyak di sawit lah. Dan CPO kita itu cukup merajai dunia kan. Coklat kita bagus, kopi kita bagus. Dan beberapa buah tropis sekarang diminati. Bukan hanya itu, tanaman rias kita menjadi sangat-sangat diminati sekarang di luar. Jadi kalau bilang komoditas apa saja, saya kira hampir semua komoditas tropis yang terkenal kita itu sangat berpeluang. Dan inilah yang akan kita dorong. Bahkan ya sarang burung walet menjadi lirikan dunia. Tetapi kita punya porang. Shirataki dan lain-lain itu kan beras dari porang. Dan itu dari Indonesia sumbernya. Sekarang kami lagi mendorong hadirnya industri-industri porang. Tadinya kita cuma kirim shipping keluar ke Cina. Di Cina lah dibuat beras porangnya. Saat ini Indonesia tengah memegang presidensi G20. Tentunya ada upaya optimalisasi kerjasama dengan negara-negara G20 lainnya. Seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk mengatasi dampak dari krisis pangan global sendiri, Pak? Menghadapi krisis global ini nggak boleh hanya negara masing-masing berpikir untuk itu. Karena dengan globalisasi kita saling terhubung satu dengan lain. Oleh karena itu di G20 ini pertemuan one to one terus kita lakukan. Negara harus membuka diri untuk memastikan apa-apa yang ada menjadi kebutuhan masing-masing, dan itu tentu saja jauh lebih menguntungkan dari. Untuk sementara komunikasi antara negara secara bilateral harus tetap kita jamin, dan yang paling penting kalau menurut saya jangan ketergantungan pada satu negara. Kesepakatan seperti apa yang akan dicapai dalam pertemuan G20 di tahun ini pada saat kita memegang presidensi, dan bagaimana membumikan kesepakatan itu agar bisa dirasakan dampaknya oleh warga Indonesia juga warga dunia, Pak? Secara singkat ingin saya katakan ada 3 isu utama. Yang pertama, pangan adalah hal yang sangat strategis yang harus dijaga oleh G20 dan oleh seluruh dunia. Artinya kondisi yang apapun yang besok terjadi, maka intervensi pangan tidak boleh terberer oleh aturan apapun. Karena pangan itu human right. Yang kedua,
Perdagangan harus bersifat bebas dan terprediksi. Jangan ada blocking. Sehingga kita bisa memperkirakan seperti apa ekosistem perdagangan antar negara bisa berlangsung secara aman. Yang ketiga, digital system menjadi sangat penting. Sehingga memfasilitasi digital menjadi kewajiban G20. Gitu. Terima kasih Pak Sahrul atas diskusi yang menarik dan terima kasih sudah mengundang CNN Indonesia untuk berbincang mengenai topik ketahanan pangan nasional. Dan demikian wawancara saya dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih, sampai jumpa.